sore. Bertemu kembali dalam siaran Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak. Podcast Baku Dapa bersama Kupas Dunia Pajak. Bersama saya di sini, dan pada hari ini saya tidak sendiri, makanya saya adalah ditemani oleh salah satu penyuluh dari KPP Pertama Bitung. Maksud saya ada Richard, halo baik tentunya ya. Oh ya, terkait dengan acara pada hari ini, bahwa kita dari KPP Pertama Bitung mengadakan sebuah agenda ngabuburit spektakuler 2026. Agenda tersebut terkait dengan kampanye Simpan Pajak, yang diantaranya ada bagi-bagi takjil, kemudian ada acara asistensi aktivasi akun protes, kemudian ada asistensi laporan resiko tahunan yang dilakukan di Satgas maupun di OPHDes, dan juga ada acara buka bersama seperti itu. Nah, selain itu kita pada hari ini akan membahas tentang informasi yang sederhana diperbincangkan di akhir ini, yaitu terkait dengan konteks. Nah, sebelum itu, rekan kita semoga bagi wajib pajak yang menonton siaran pada hari ini, semoga selalu dalam keadaan sehat, dan tentunya bagi yang sedang menjalankan puasa, semoga puasanya jangan sampai selesai. Oke, balik lagi ke topik. Hari ini kita akan membahas terkait dengan konteks form, yaitu lebih detailnya kita langsung pada narasumber. Kak, kira-kira apa yang belakangi terkait dengan dikeluarkannya konteks form? Mungkin bisa jelaskan pada rekan pajak. Ya, nah kita tahu bersama kan ini sudah 3 bulan ya, tahun 2026 ini 3 bulan yang awal, yang mana itu kalau di kalender pajak itu merupakan periode pelaporan SPT tahunan ya. Khususnya bagi orang pribadi, berakhir nanti 31 Maret. Nah, seiring dengan biasa kita tahu kan wajib pajak kan biasanya semakin hari, semakin ke bulan Maret, semakin banyak yang akses ya. Di awal-awal itu masih jarang akses, pertengahan sudah mulai bertambah. Di Maret ini kita melihat sudah banyak akses ke konteks. Nah, itu akan berimbas kepada mungkin aksesibilitas ke konteks, jadi mungkin ada sedikit lebih ini ya, lebih padat, lebih ramai. Karena itu dijaga pasti tentunya selalu mencari solusi ya, supaya meningkatkan kenyamanan bagi pajak untuk melaporkan SPT. Nah, salah satunya itu bisa dengan meluncurkan suatu fitur yang namanya konteks form. Mungkin kalau kawan pajak pernah mengingat dulu ada yang namanya e-form. Nah, konteks form ini sebenarnya mirip-mirip dengan e-form gitu. Untuk membantu wajib pajak melaporkan nanti secara hybrid. Jadi gabungan antara online dan offline. Nanti kita akan bahas sebelah ya tentunya. Oke, pertanyaan berikutnya terkait dengan konteks form. Nah, sebenarnya konteks form ini selain sebagai media untuk penyaluran SPT tahunan, kira-kira apa sih bedanya dengan akun protes? Karena kan sama-sama terdengar istilah protes gitu kan. Kira-kira bisa jelaskan apa bedanya dengan akun protes dan konteks form itu sendiri? Baik, kalau kita bicara tentang akun protes itu suatu layanan bagi wajib pajak di mana di situ nanti terkumpul semua fitur-fitur yang mana itu wajib pajak bisa menjalankan hak dan kewajibannya di situ. Jadi akun protes itu sudah besar kumpulan fitur hak untuk mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban perpajakan dari semua pajak. Sedangkan untuk fitur konteks form sendiri hanya khusus untuk menyampaikan SPT tahunan. Tapi di konteks form ini itu nanti ya seperti saya sampaikan tadi, itu nanti sifatnya secara offline. Nah, sebenarnya prinsipnya tidak offline benar-benar 100% offline, tapi dia hybrid. Jadi ketika wajib pajak nanti membuat mengakses fitur konteks form, tentunya harus secara online. Nah, ketika sudah mendapatkan formnya, nanti akan diisi secara offline, bisa secara offline. Kemudian nanti pas menyampaikan SPT-nya,
baru kita mengaktifkan lagi saluran internet kita bisa submit atau mengirim SPT. Jadi modelnya komunikasi itu secara keseluruhan, kemudian koresponnya itu terkait dengan media laporannya secara template, ada yang keseluruhannya, kita dulu kemudian isi secara file, setelah itu baru di-online lagi ke bukan aja. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, lalu siapa saja sih yang bagi wajib pajak yang bisa menggunakan profesor ini? Apakah semua wajib pajak, entah itu badan, orang pribadi, kerjanya apapun? Mungkin saya jelaskan kira-kira siapa aja yang bisa menggunakan profesor ini. Untuk konteks form sendiri ini kan ada fitur yang baru ya. Jadi saat ini hanya khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, jadi kalau bagi kawan pajak yang memiliki NPWP badan usaha atau yang selain orang pribadi, tentunya belum bisa menggunakan konteks form ini. Itu syarat yang pertama orang pribadi. Kemudian yang kedua, itu penghasilannya berasal dari pekerjaan, usaha maupun pekerjaan bebas. Yang syarat ketiga, SPT nanti yang disampaikan oleh kawan pajak itu statusnya saat ini hanya bisa nihil. Oh, harus nihil ya kawan pajak. Jadi bisa itu ya. Harus nihil. Oke. Kemudian yang keempat, kawan pajak yang menggunakan konteks ini harus tidak boleh menggunakan NPPN, penghitungan penghasilan neto. Artinya bagi teman-teman pajak yang mungkin penghasilan dari pekerjaan bebas yang mengajukan permohonan untuk menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau NPPN, saat ini belum bisa memanfaatkan fitur profesor sebutnya. Jadi bisa dibawa lagi, wajib pajak yang bisa menggunakan ini adalah wajib pajak orang pribadi, kemudian penghasilannya berasal dari kerjaan, sama kerja bebas, dan SPT yang disampaikan wajib dengan status nihil. Bayar itu tidak boleh menggunakan profesor ini. Dan tentu wajib pajak tidak menyampaikan penggunaan NPWP, penggunaan penghasilannya terus. Baik, pertanyaan berikutnya, untuk menggunakan profesor ini kira-kira dokumen pendukungnya apa aja yang perlu disiapkan oleh wajib pajak? Ya, kawan pajak dalam mengisi SPT melalui progress form sebenarnya dokumen yang dibutuhkan itu tidak jauh berbeda dengan seperti biasanya rutin kita melaporkan SPT, yaitu di mana kita tentunya harus punya data tentang penghasilan kita. Jadi dokumen penghasilan kita bisa melalui rekapan omset kalau dia usaha kalikan penghasilannya, ataupun bukti potong pajak kalau dia penghasilannya dari pekerjaan. Kemudian nanti di konteks juga kan pasti ada laporan tentang susunan tanggungan anggota keluarga gitu. Jadi pastikan kita juga rekam ada keluarga kita, dari misalnya kalau kita kepala keluarga selama itu harus istrinya ada keluarga. Berarti bisa dibilang harus lengkap anggota keluarganya ya sesuai dengan ya. Kemudian yang ketiga itu wajib pajak juga kawan pajak perlu menyiapkan data aktual tentang itu. Karena sekarang kan dari sebelumnya dulu kan cuma ada sih perbedaan di konteks bukan hanya di konteks form saja, tapi di konteks secara keseluruhan untuk hidup pelaporan SPT. Jadi bedanya perbedaan dengan sebelumnya ketika kita pakai DJP online itu kan kalau di DJP online kalau wajib filing atau e-form itu data harta yang diminta kan biasanya cuma jenis harta, terus tahun pembelian, kemudian harga pembelian, kemudian keterangan sedikit produk. Sedangkan di konteks form ini lebih kompleks. Lebih kompleks. Jadi wajib pajak butuhlah data yang contohnya misalnya kalau di pajak melaporkan kendaraan di konteks form ini ataupun konteks yang di internet itu pengisian data kendaraan itu ada diikuti nomor polisinya atau nomor platnya, kemudian atas nama siapa, itu bisa sendiri atau bisa kalau beli second misalnya atas nama orang lain itu di situ semua. Ada juga ada perolehan dan ada nilai saat ini. Jadi itu dilengkap dari situ. Sama merek juga ya? Iya.
Jadi yang perlu dipersiapkan dulu pajak ya dokumen-dokumennya seperti foto, keterangan utangnya, keterangan keluarga, serta dokumen lainnya. Jadi seperti itu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, jika sudah memenuhi kriteria, kira-kira gimana sih langkah-langkah bagi wajib pajak biar bisa mengakses Protex Form itu sendiri? Apakah ada penggunaan khusus atau bagaimana? Ya, betul saya desain. Jadi Protex Form ini ada menu tersendiri, tapi dia menunya tetap digabung dengan menu SPT. Nah, jadi ketika tahapan pajak sudah login ke akun Protex masing-masing, nanti tinggal pilih menu SPT. Sebenarnya kalau biasanya pilih melalui melapor lewat internet, biasanya mereka harus pilih menu SPT, mereka pilih lagi menu SPT. Tapi kalau ini beda, habis kita memilih menu SPT, nanti kita pilih menu Protex Form, langsung kita skip Protex Form. Kemudian setelah kita klik Protex Form, nanti di situ ada pemilihan mulai dari jenis SPT, misalnya SPT-nya tahunan atau bagian pajak, kemudian ada periodenya untuk diisi Januari sampai Desember 2025, kemudian status SPT-nya tentunya normal atau bentuk bulan. Setelah itu kita klik lanjut, nanti ada konsep SPT yang muncul. Nah, di konsep SPT tersebut ada tombol untuk kita merequest download formnya. Nanti formnya itu berbentuk PDF. Nah, nanti untuk membukanya kawan pajak nanti tinggal download aplikasi yang namanya Adobe Reader PC, minimal versi 20. Jadi untuk membuka form yang di dalam itu perlu terinstall terlebih dahulu di dalam komputer kita atau tab juga bisa untuk Adobe Reader PC versi minimal 20. Nah, setelah diinstal Adobe-nya, kemudian kita buka formnya, nanti di situ form isiannya sebenarnya sama dengan yang ada di Protex yang internet, tidak jauh berbeda. Kita tinggal isi pertanyaan mulai dari induk. Mungkin bagi kawan-kawan yang belum tahu cara ngisi SPT di Protex, jadi kita agak berbeda dengan yang tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kawan-kawan isinya mulai dari belakang, lampiran 4 atau lampiran 3, 2, 1, terus ke induk terakhir. Kalau sekarang kita isinya sistemnya sesuai apa yang kita jawab di induk. Jadi di induk itu ada pertanyaan-pertanyaan yang kita harus jawab. Dan ketika kita jawab ya, nanti ada petunjuknya, silakan mengisi lampiran ini. Jadi yang paling penting ketika sudah mengunduh formulirnya, pastikan sudah terinstall aplikasi Adobe Reader dengan versi 20. Karena kalau tidak ada aplikasi itu ya formulir yang diunduh juga bisa dibuka ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan wajib pajak yang sudah lapor SPT tahunan kita sudah lapor menggunakan fitur SPT tahunan biasa yang di Protex. Nah, apakah perlu lagi menggunakan Protex Form? Itu terkait gimana? Apakah double dia lapornya atau memang harus wajib setelah lapor SPT tahunan dengan aplikasi Protex biasa lapor lagi menggunakan Protex Form atau bagaimana? Ya, saya jelaskan. Kalau saya pertanyaan sekarang mungkin kita melihat ada di beberapa media yang komen ketika ada Protex Form muncul di fitur mereka panik. Tapi pas diklik mereka harus buat SPT lagi. Nah, tapi kalau ada yang sudah terlanjur lapor SPT melalui menu SPT yang ada di Protex, jadi tidak menggunakan Protex Form, tidak usah khawatir. Pelaporan kawan pajak itu sudah merupakan pelaporan SPT. Jadi tidak perlu diulang lagi melaporkan lewat Protex Form. Protex Form sebenarnya tujuan awalnya tadi untuk sebagai alternatif ya, memudahkan nanti wajib pajak, memberikan kenyamanan. Mungkin wajib pajak yang agak sulit akses internetnya, atau dia mengisinya putus-putus, mungkin ada kesibukan kan, jadi tidak bisa isi satu sekaligus form SPT-nya. Jadi dia perlu misalnya, saya baru punya data penghasilan. Kalau kita isi di internet kan nanti katanya putus koneksi atau apa, kita lupa klik simpan, terus putus koneksi, jadi akhirnya datanya kita simpan lagi. Nah, dengan adanya Protex Form ini, ya kita bisa sesuka hati ngisinya, begitu. Jadi kapan saja kita mau ngisi, karena ketika kita sudah mendownload formnya, itu kan pengisiannya secara pelan. Jadi kita bisa isi pelan-pelan saja, nggak usah buru-buru. Nanti pas
pas mau submit SPT-nya baru kita aktifkan kembali wajib pajak. Jadi konteks form ini lebih cocok bagi wajib pajak yang mungkin ada kesibukan di luar, yaitu terus mungkin datanya lainnya atau pengalamannya jadi harus rinci satu-satu biar dan koneksinya juga mungkin harus stabil. Jadi ya konteks form ini sebagai salah satu langkah solusi untuk pengisian SPT tahunan selain menggunakan fitur SPT yang ada. Nah, kita juga kembali mengingatkan kepada wajib pajak, bagi kawan pajak, kalau misalnya terkait dengan akses Vortex, pastikan akses Vortex-nya itu ke akses yang resmi dari laman DJP, yaitu vortexdjp.pajak.go.id. Jadi tidak ada akses selain laman itu, karena akhir-akhir ini banyak terhindar terkait dengan banyak ada informasi dari pihak wajib pajak bahwa merasa kena scam atau apa gitu kan, ada yang hubungannya terkait dengan unsur penipuan. Jadi dari kita Direktorat Pajak selalu mengimbau kawan pajak untuk mengakses layanan konteks melalui laman resmi DJP, yaitu vortexdjp.pajak.go.id. Dan tetap untuk selalu hati-hati dan waspada bagi para pihak-pihak yang mengatasnamakan Direktorat Pajak terkait dengan pelayanan wajib pajak itu sendiri. Nah, apabila wajib pajak memerlukan bantuan, bisa menghubungi Krim Pajak di 1500 atau ke kantor pajak. Mungkin tambahan sedikit gimana dari kawan pajak. Mungkin kalau ada kiriman tautan pesan atau apa, mungkin harus dicek baik-baik. Kayak tadi misalnya situs kami kan untuk pelaporan SPT di vortexdjp.pajak.go.id ada yang kadang-kadang mengirim tautan pesan akan diganti salah satu hurufnya. Jadi kalau saya baca sekilas mungkin kelihatan sama mirip, beda ya. Saya ada yang kemarin dipakai .co kan biasanya perusahaan kan situsnya menggunakan .co.id gitu, atau .com misalnya begitu. Nah itu kan kalau dibaca sekilas depannya sudah sama, misalnya vortexdjp.pajak, tapi waktu itu diikuti dengan .co.id bukan .go.id. Sekali kawan pajak, jadi kita kawan pajak harus lebih hati-hati dalam misalnya terkait dengan pihak-pihak yang mengatasnamakan itu. Nah, baik kawan pajak, mungkin kalau sudah terasa lengkap terkait dengan penjelasan pada hari ini, kita cukupkan saja agenda sharing pada hari ini, dan semoga acara hari ini punya bermanfaat bagi kawan pajak dan bagi kita semua. Nah, sebelum acara ini kita tutup, saya dapat nih Kak Richard. Minta tolong cakepnya ya. Siap. Teman saya namanya lupa aja nanti. Dia sebagai jalan-jalan saya satu. Cukup sekian siaran hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di Bakudapa berikutnya. Podcast Bakudapa bersama Kupas Dunia Pajak.